Halo anak-anak semuanya, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Miss Wulan, belajar bahasa Indonesia, tema 2. Nah, kita dapat menemukan informasi itu dari sebuah teks bacaan. Misalnya, informasi tentang keragaman benda, seperti di subtema 1 kemarin ya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi dalam sebuah teks bacaan, maka kita harus membacanya dengan teliti. Jika sudah membaca dengan teliti, maka informasi tersebut akan kita dapatkan. Nah, coba dengarkan baik-baik dan bacalah teks dengan sesama agar dapat menemukan informasi dengan tepat ya. Ini adalah cara untuk kalian bisa mendapatkan atau menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, Nana, mari kita membaca. Judulnya adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya, batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan, akan berubah. Kemudian kembali lagi ke bentuk semula. Nah, anak-anak, mari kita garis bawahi informasi dari teks bacaan ini. Yang pertama, ya, benda padat yang bersifat lunak, itu artinya jika ditekan bentuknya dapat berubah. Kita sudah dapat satu informasi. Lalu, kita cari lagi informasi yang selanjutnya. Jika ada yang bersifat lunak, ya berarti contohnya lilin mainan dan tanah liat. Lalu ada juga benda padat yang bersifat keras. Ya, artinya jika ditekan bentuknya selalu tetap. Contohnya batu, kayu, dan kaca. Lalu informasi yang terakhir apa, anak-anak? Iya, betul. Benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Jadi kita bisa simpulkan di sini, ciri-ciri benda padat yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Namun dapat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu atau perlakuan khusus seperti yang telah kita baca tadi ya, jika ditekan ataupun digunakan dengan yang cara lainnya, ya. Tapi itu memang hanya benda-benda yang khusus, tidak semua benda padat bisa diberi perlakuan khusus. Nah, sekarang ciri-ciri benda cair. Benda cair itu bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, seperti ini contohnya. Jika air dimasukkan ke dalam mangkok, berarti dia akan bentuknya menjadi seperti mangkok. Jika air dimasukkan dalam gelas, maka dia menyesuaikan dengan tempatnya, yaitu menjadi sebuah gelas bentuknya. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka sama, bentuknya akan menjadi sebuah botol. Jadi menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Nah, benda cair itu juga ada yang bersifat kental dan juga encer. Ya, kalau yang bersifat kental itu contohnya kecap, madu, terus sirup ya. Itu bersifatnya kental. Kalau kental itu berarti ketika dituang itu jatuhnya itu lama. Ya, anak-anak ya. Jadi dia tidak langsung tumpah semuanya tapi tumpahnya pelan-pelan. Seperti kecap itu sama madu kan jika dituangkan ke tempat lain dia tidak langsung tumpah semuanya tapi perlahan-lahan. Nah, kalau yang encer itu berarti jika ditumpahkan dia akan langsung tumpah semuanya tanpa ada yang tersisa dan cepat ya. Contohnya air putih dan juga susu. Susu yang cair ya. Kalau susu kental manis dia masuknya ke kental. Nah, kosakata baru ya. Yang pertama ada sifat. Itu artinya atau maknanya ini Miss ambil dari KBBI. Ya, artinya rupa yang tampak pada suatu benda. Sama, kosakata yang kedua ada sama. Itu artinya tidak berubah. Kosakata yang ketiga adalah benda. Artinya sesuatu yang memiliki wujud. Yang keempat, kecap. Itu adalah hasil olahan kacang kedelai. Lalu encer itu tidak kental. Lalu ada cair, itu bersifat seperti air.
Wadah adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Nah, anak-anak garisilah informasi yang didapatkan dari teks. Mari kita baca anak-anak. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati. Akan tetapi, benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya, misalnya udara di dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Mari kita garis bawahi informasi yang kita dapatkan anak-anak. Ya, yang pertama, benda gas itu sulit diamati. Kenapa? Karena kadang ada benda gas yang tidak dapat dilihat oleh mata, seperti contohnya udara kan. Udara itu tidak bisa terlihat oleh mata, tapi bisa kita rasakan, bisa kita hirup ya, oksigen, karbon dioksida, itu termasuk benda gas. Nah, terus benda gas juga selalu ada di sekitar kita, anak-anak. Contohnya kayak angin, udara, dan asap. Juga kabut kalau pagi hari biasanya itu di lereng gunung ya, ataupun di puncak gunung yang tinggi. Jadi ada kabut ya. Nah, terus lagi bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi jika benda gas ditempatkan di suatu tempat, wadah, itu dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Anak-anak, tahukah kalian setiap benda memiliki kegunaannya masing-masing? Ya, misalnya kegunaan benda yang ada di kamar mandi. Contohnya ini apa? Benda apa namanya? Betul, gayung untuk mengambil air. Lalu ini apa? Ada yang tahu? Pasti sudah tahu semua ya. Ini adalah handuk untuk mengeringkan tubuh sesudah mandi. Lalu ada sikat gigi. Untuk apa? Menggosok gigi ya. Untuk menggosok gigi di pagi dan di malam hari. Nah, lalu itu ada sampo, itu untuk membersihkan rambut. Terus ada juga sabun cair, ataupun sabun batang, ataupun sabun yang lainnya eee, untuk membersihkan badan. Nah, pemilihan bahan pembuat benda itu harus tepat agar benda nyaman dipakai. Ya, agar sesuai dengan kegunaannya juga seperti gayung terbuat dari plastik agar kedap air. Kenapa harus kedap air? Kedap air itu maksudnya tahan air. Kenapa harus tahan air? Ya kalau tidak tahan air, ketika untuk ambil air, dia akan akan ikut hanyut, jadinya tidak bisa menampung air. Ya, coba saja kita bayangkan gayung itu terbuat dari kertas, ya nanti ikut basah, jadinya tidak bisa untuk mengambil air. Makanya dia dipilih adalah bahannya plastik. Handuk terbuat dari kain, kenapa? Ya agar menyerap air dari tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi kering dan bisa menggunakan baju dengan nyaman. Coba bayangkan kalau handuk itu terbuat dari plastik. Nah, tidak menyerap air, akhirnya tubuh kita tetap basah dan tidak nyaman ketika kita menggunakan baju. Nah, mari kita menebak anak-anak. Aku adalah salah satu contoh benda padat. Aku memiliki bulu-bulu halus. Kalian membutuhkanku setiap hari. Aku selalu ada di kamar mandi. Tanpa aku, gigi kalian tidak akan bersih. Kira-kira ada yang tahu bendanya apa? Benar. Siapakah aku? Benar. Jawabannya adalah sikat gigi. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya bersama Miss Wulan. Bye-bye.